bertemu kembali dengan Rumah Kita. Pada video kali ini, kakak akan mengulas bagaimana teman-teman bisa mendaftar seleksi CPNS, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM secara baik dan benar, sehingga teman-teman bisa lulus dari seleksi administrasi dan kemudian dapat mengikuti setiap tahapan seleksi dengan baik dan benar. Artinya tidak ada tahapan-tahapan yang harus gagal hanya karena kelalaian teman-teman tidak mengetahui tahapan dari setiap seleksi. Ini sangat disayangkan kalau ini terjadi karena seleksi CPNS ini tidak tiap tahun. Jadi pada saat ada pengumuman seleksi CPNS, teman-teman harus memaksimalkan peluang tersebut agar teman-teman bisa lolos. Lalu kemudian, sebelum kakak mengupas tentang bagaimana teman-teman dapat mengikuti seleksi CPNS dengan baik dan benar, sini kakak ingin promosi dulu. Inilah YouTube Rumah Kita, channel YouTube Rumah Kita. Di YouTube ini bukan hanya informasi seleksi CPNS, P3K, dan isu aktual lainnya, tapi juga ada beberapa video-video yang bisa membuat teman-teman tertawa atau bisa meneruskan nuansa galaunya, karena di sini ada video-video yang menarik tentunya. Baik, kita akan mulai pembahasan seleksi CPNS. Nah, teman-teman semua, tentunya teman-teman sudah mendapatkan informasi bahwa di tahun 2023 ini ada kemungkinan. Kalau bicara kemungkinan, ini karena Menpan sendiri yang sudah menyampaikan loh. Artinya kemungkinannya ini sangat besar. Di tahun 2023 ini ada seleksi CPNS. Dan untuk formasi apa saja, yaitu untuk CPNS dan P3K. Lalu kemudian jabatannya apa saja, ini sudah diulas di video sebelumnya oleh Kak Sasa. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan. Agar teman-teman lebih siap lagi menghadapi seleksi penerimaan CPNS tahun 2023, baiknya teman-teman mempelajari pelaksanaan seleksi CPNS sebelumnya. Terakhir itu di tahun 2021 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Karena pelaksanaan seleksi CPNS itu umumnya atau selama ini tidak ada perubahan yang signifikan, artinya sama. Oleh karena itu, ini bisa jadi rujukan buat teman-teman semua agar nanti pada saatnya telah dibuka penerimaan CPNS, teman-teman sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, utamanya bagi mereka yang baru mendaftar. Atau jikapun yang sudah mendaftar, ini untuk mengingatkan saja. Atau bahkan jika teman-teman yang sempat mendaftar tapi gagal di seleksi administrasi, nah informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita bisa mulai. Untuk mengetahui pengumuman seleksi penerimaan CPNS dari awal sampai akhir, nah ini lamannya, yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Teman-teman tinggal ketik alamat laman ini saja. Bagaimana dengan kejaksaan yang akan juga kakak kupas, lalu Kementerian Agama dan lainnya.
tentu mereka punya laman sendiri-sendiri. Di sini kakak akan kupas untuk Kementerian Hukum dan HAM. Jadi teman-teman tinggal ketik saja ya cpns.kemenkumham.go.id, akan tampil laman seperti ini. Oke ya, ceritanya kakak close dulu biar teman-teman bisa mengetahui dari awal. Oke. Oh iya, sebelum itu subscribe ya, subscribe atau nyalakan lonceng bagi yang sudah subscribe agar selalu dapat informasi terupdate dari channel rumah kita. Oke, kita tambahkan dulu tabnya, lalu kemudian di sini kita mulai cpn.menkumham.go.id. Ini karena kakak sudah pernah masuk ke laman ini, maka otomatis dia akan muncul di searching Google. Di sini semua informasi dari awal sampai akhir pelaksanaan seleksi Kementerian Hukum dan HAM disajikan. Jadi teman-teman pegang laman ini, atau untuk update-nya bisa ya bergabung terus di YouTube rumah kita, atau di laman ini ada beberapa menu ya, yaitu menu pengumuman. Nah, ini ada pengumuman CPNS. Jadi kalau untuk mengetahui tahapan, persyarat, dan berkas apa saja, nah ini ada di pengumuman CPNS. Alokasi formasi ini adalah berapa jumlah jabatan yang dibutuhkan dan di wilayah mana saja. Nah, kalau ini perpanjangan masa pendaftaran ini opsional ya. Di tahun 2021 ada perpanjangan masa pendaftaran. Di 2023 apakah ada? Belum tentu ya. Lalu kemudian unduh dokumen. Ini adalah format-format dokumen yang dibutuhkan. Sehingga teman-teman bisa dengan mudah mengikuti dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan pengumuman. Ada surat lamaran, baik yang non-SLTA, ini adalah sarjana D3, yang SLTA, surat pernyataan 13 poin, bahkan ada buku petunjuk pelaksanaan CPNS, surat pengunduran diri, surat pernyataan CPNS, juknis wilayah penempatan. Nah, untuk yang 3 ini kemungkinan, karena kita lihat untuk pengumuman seleksi 2021, yang sekarang 2023 pasti seleksi itu sudah selesai. Nah, ini 3 ini kemungkinan dokumen yang dibutuhkan pada saat teman-teman sudah diumumkan lulus. Kalau yang di atasnya ini adalah dokumen-dokumen terkait dengan awal seleksinya. Lalu FIQ. FIQ ini adalah kalau teman-teman ada kesulitan untuk mengetahui kalau ini bagaimana dan bagaimana, ini sudah ada FAQ. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ini nanti kita akan kupas. Lalu kemudian, nah di sini adalah setiap pengumuman hasilnya. Ini seleksi administrasi. Nah, ini ada yang verifikasi masa sangga, ini maksudnya adalah pada saat seleksi CPNS, pada saat sudah diumumkan kelulusan seleksi administrasi, teman-teman masih diberikan waktu untuk menyanggah hasil dari pengumuman. Nah, lalu kemudian dari mana kita mengetahui sangga kita sudah disetujui atau tidak? Nah, ini ada verifikasi masa sangga. Jadwal SKD, penundaan. Oke, ini penundaan pengumuman SKD ya. Di 2021 berarti sempat ada penundaan pengumuman SKD. Hasil SKD, jadwal pesemaptaan, dan lainnya. Nah, ini kan kakak bilang, karena kita melihat yang 2021, sekarang 2023, maka sangat wajar ada pengumuman yang sudah tuntas. Nah, pemanggilan CPNS, pengumuman pengganti yang mengundurkan diri. Jadi kalau teman-teman, misalkan tidak lulus, tapi ya ternyata misalkan formasinya 157, teman-teman di 158. Nah, bisa teman-teman masih punya harapan. Artinya terus monitor nih cpns.kemenkumham.id.
siapa tahu di formasi jabatan yang teman-teman lamar, ada yang mengundurkan diri. Nah, karena teman-teman ya ada di urutan terbawah pertama setelah ya formasi yang diumumkan lulus, nah siapa tahu rezeki teman-teman muncul di pengumuman pengganti mengundurkan diri. Jadi jangan percaya isu atau laman apapun kecuali cpns.kemenkumham.id khusus untuk Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini kalau penempatan, nah ini kalau kalian sudah dinyatakan lulus. Ya kalau belum, ya tidak mungkin ada menu penempatan ini. Oke, baik, kita kembali ya. Jadi kalau nanti di 2023, menu yang muncul kemungkinan hanya pengumuman, unduh dokumen, FAQ, dan seleksi. Dan seleksi pun juga ini masih kosong pastinya. Ya kalau di awal-awal. Tapi kalau sudah masuk pengumuman seleksi administrasi, akan muncul menu seleksi administrasi. Ya, lalu kemudian mau ke SKD, sebelum itu pasti ada masa sangga. Akan muncul menu ini dan menu ini akan terus bertambah seiring dengan tahapannya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan bahas tentang pengumuman CPNS. Oke. Sebelum itu, kita akan bahas ya menu sebelumnya. Nah, kita balik ke home. Balik ke home-nya. Akan tampil seperti ini. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat apa sih dokumen yang dibutuhkan, formasinya apa saja, syaratnya apa saja. Ini sudah dirangkum oleh panitia. Jenis formasi, syarat pendaftaran, tahapan seleksi. Nah, ini sudah dirangkum. Lalu kemudian, namun untuk lebih pasti, teman-teman baiknya download pengumuman CPNS untuk teman-teman baca langsung di pengumumannya. Ini nanti kita akan kupas. Lalu kemudian, di sini alur seleksi CPNS dari BKN. Pertama, daftar akun. Bagaimana cara daftar akun? Nah, pelamar mengakses portal SSCASN di laman ini. Lalu buat akun, lalu login ke akun yang telah dibuat. Lengkapi biodata dan unggah swafoto. Kemudian, klik daftar formasi, lalu lakukan tahapan seleksi administrasi, lalu SKD, SKB, dan pengumuman kelulusan. Nah, sedangkan kalau untuk Kumham lebih didetailkan lagi. Kalau ini sifatnya umum ya, untuk kementerian lembaga, pemerintah daerah. Kalau yang ini sifatnya sudah umum, sudah khusus, ya khusus Kumham. Berarti kan ada pengumuman. Nah, sekarang ini belum ada pengumuman, ya teman-teman. Jadi, tentunya kalau belum ada pengumuman yang muncul di laman ini berarti belum ada. Jadi isu-isu yang mengatakan bahwa sudah ada seleksi CPNS 2023 itu baru hoax. Seperti video yang sudah diulas Kak Sasa, besar kemungkinan akan muncul di antara ya pertengahan atau akhir September atau di Oktober. Tapi kalau menurut Kakak sih peluangnya ya ini pengumuman sepertinya akan ada di akhir September. Kalau menurut Kakak ya, tapi bisa saja bergeser di awal Oktober. Karena Pak Menpan sendiri yang sudah mengatakan bahwa di September akan diselesaikan atau ditetapkan formasi. Jika sudah ditetapkan formasi, maka biasanya kementerian lembaga dan pemerintah daerah mulai itu membahas draft pengumuman. Setelah itu baru akan mengumumkan. Jadi jaraknya itu biasanya tidak terlalu jauh dari setelah ditetapkannya formasi. Demikian Kakak akhiri penjelasan atau kupasan Kakak untuk seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kakak akan lanjutkan untuk ya informasi-informasi lainnya. Nih teman-teman tadi kan sempat Kakak singgung ya.
daftar akun, lalu daftar formasi, lalu ada unduh dokumen, pengumuman, dan lainnya. Pasti kakak akan lanjut ke video berikutnya agar teman-teman pada saatnya muncul pengumuman seleksi CPNS 2023, teman-teman sudah mendapatkan informasi yang lengkap sehingga nanti hanya tinggal mengikuti semua tahapan dengan mudah. Terima kasih.